Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Di dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana sih caranya kita melakukan pendekatan dengan seseorang atau melakukan kita biar bisa meeting kepada seseorang. Karena pada dasarnya kan rata-rata customer kan kalau ditelepon, Oh ya, selama ini suka kesulitan nggak bikin janji meeting? Nah, kali ini kita mau bahas nih, ada bukunya di How to Get a Meeting with Anyone. Penulisnya Stu Heinecke. Oke, langsung aja ya, kita tanya dengan Coach Arif. Halo Coach. halo, Nah, kadang-kadang kan sahabat sales suka ada kesulitan gitu ya, kalau untuk bikin janji meeting gitu ya. Apalagi dengan new customer gitu kan. betul. Nah, ini kali ini kan kita mau bahas buku nih dari Stu Heinecke nih, Coach. Apakah dari buku ini bisa dapet inspirasi gitu, Coach, buat sahabat sales nih? Nah, ini menarik sih sebenarnya dalam buku ini ya. Jadi, buku ini saya nggak ngerti tentang buku ini sebelumnya. Saya sudah mempraktekkan beberapa jawaban-jawaban dari atau beberapa tips-tips dari buku itu. Malah saya dapatnya dari pelatihan di Guerrilla Business. Jadi Guerrilla Business di Kuala Lumpur waktu itu. Jadi setelah saya mempraktekkan teorinya mereka, tekniknya mereka, ternyata itu teknik itu berhasil. Dan teknik itu ternyata ada bukunya. Jadi sebenarnya kadang-kadang jadi lucu ya. Kadang-kadang segala hal tuh ada di dalam buku, tapi buat orang yang males, kadang-kadang malah seneng ikut seminar gitu deh. Yang ternyata harga seminarnya jauh lebih mahal daripada harga buku gitu kan. Nah, memang bedanya dia udah praktek dulu. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi, di dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana sih caranya kita melakukan pendekatan dengan seseorang atau melakukan kita biar bisa meeting kepada seseorang. Karena pada dasarnya kan rata-rata customer kan kalau ditelepon mereka sulit untuk diketemui, mereka pakai alasan macam-macam dan sebagainya. Dan ada beberapa teknik yang cukup menarik. Nah, saya mau bagikan nih. Dan menurut saya ada beberapa ide juga yang menurut saya bisa kita terapkan loh bahkan. Nah, apa nih? Kita mau coba yang pertama ya, yaitu adalah menggunakan pendekatan personalisasi yang ekstrim. Misalnya, jadi ketika kita bicara di awal, bikin janji telepon ketemu, itu atau mengirimkan dokumen tertentu bikin personalisasi ekstrim. Misalnya ngomong apa? Perusahaan kami bisa meningkatkan apa? Bisa mengurangkan biaya apa? Perusahaan kami bisa men-saving apa di telepon? Yang ekstrim sehingga orangnya mikir, oh ya bisa? Oh ya bisa. Nah, supaya gimana caranya bisa tahu? Yuk kita ketemuan. Jadi itu cara yang pertama. Dan ini kan metode ini kan mirip banget dengan metode-metode cold call ya, bikin janji temu. Kalau surat gimana? Kalau surat juga sama. Jadi bikin satu dokumen yang dibikin highlight tertentu yang membuat orang pengen pengen ketemu. Misalkan contoh ngurusin berat badan. Jadi dia bikin satu buah dokumen nurunin berat badan dalam waktu singkat dengan tanpa rasa sakit dan sebagainya. Kayak gitu contoh. Nah, itu metode satu. Metode kedua, ini metodenya cukup menarik juga adalah metode amplop. Apa itu, Coach? Nah, pasti Bu Ana pernah inget tuh metode amplop. Dulu kita pernah nggak ngirim ke perusahaan asuransi amplop yang kita buat dari amplopnya dari batik. Masih ingat nggak? Dulu amplop batik yang kita buat, warnanya dibuat amplopnya warna orange, terus ditulis important. Dan amplop itu amplopnya kita cetak sendiri. Dan menariknya di amplop itu ketika kita kirim, ternyata amplop itu dibuka sama orang dan mereply balik kepada kita hampir 60%. Nah, ini metode yang sama, Bu. Jadi kita mengirimkan satu dokumen tertentu, tapi amplopnya jangan amplop normal. Karena amplop normal apa yang Ibu tahu? Warna putih, pasti kan? Iya. Kalau nggak putih apa? Coklat. Iya. Kalau nggak coklat yang ada warna merah biru kayak pos. Itu nggak menarik, Bu. Jadi bikin amplop yang idenya kreatif, yang idenya nyeleneh, yang membuat orang pada, ih apa nih? Jadi istilahnya kalau ada tumpukan-tumpukan dokumen, pasti ibu akan buka dokumen yang pertama kali adalah yang paling nyeleneh, yang paling menarik. Itu juga bisa, Bu. Berikut ya. Nah, itu metode 2. Nah, metode ketiga adalah metode menciptakan iklan mini pakai kartun. Jadi misalkan contoh, mau jualan apa? Nah, kita bisa pakai kartun tuh, Bu. Dibikin dialog, percakapan, tapi pakai kartun. Kenapa? Entah kenapa kalau kita ngelihat segala sesuatu bentuknya kartun,
kayak karikatur, ngobrol, itu orang seneng. Ibu bisa bayangin nggak kalau misalkan kayak contoh, misalkan kartun, saya tahu ibu suka Snoopy gitu ya. Bagaimana kalau kartunnya kartun Snoopy tapi ngomongin tentang penjualan? Orang penasaran tuh, pengen tahu tuh. Nah, metode kartun iklan ini cukup menarik. Memang kalau kartun di zaman dulu mungkin agak repot ya Bu, harus mencari ilustrator ya, yang gambar. Kalau sekarang kan gampang Bu, tinggal pakai AI. Jadi bisa bikin pakai AI, bikinnya satu kartun tapi isinya iklan. Itu bisa dipakai juga tuh Bu. Jadi pakai konsep kartun, makanya cukup menarik tuh. Nah kalau perusahaan-perusahaan tuh. Nah berikutnya lagi ada yang menarik pakai konsep video Bu. Loh, bedanya apa kartun sama video? Kartun bisa dibikin video? Beda. Kalau kartun itu kan iklan. Misalkan kita bikin Instagram, bikin di Facebook, kirim gambar apa di WhatsApp group, tapi bentuknya kartun. Kartunnya kayak ada dialog-dialog gitu loh Bu. Nah jadi mungkin dialognya mungkin 3 dialog atau 6 dialog gitu. Jadi ada percakapan-percakapan. Itu kartun. Nah kalau video adalah kita buat konten langsung. Di depan kamera. Nah, menariknya, saya pun juga pernah menggunakan metode kamera, pakai kamera gitu Bu, pakai video. Nah, kalau ditanya, gimana cara ngebuatnya? Yang paling gampang, biasanya pakai aplikasi, saya nyebut aja aplikasinya, namanya Loom. Loom, ya. Loom. Nah, konten Loom, atau itu bisa kita buat video tentang kenapa produk kita menarik. Sehingga kita mau mengajak orang ketemu. Berapa lama tuh durasi video? Durasi videonya jangan lebih dari 3 menit. Oke. Durasinya jangan lebih dari 3 menit. Jadi begitu kirim video, mereka langsung bukannya video. Betul. Jadi kita kirim misalkan ke email, kita kirim ke WhatsApp group gitu ya, atau kirim ke WhatsApp gitu ya. Orang nonton. Nah, yang menarik lagi kalau pakai video, kita harus pegang kertas Bu, nama orangnya. Jadi misalnya namanya Ina gitu ya, kita tinggal tunjukkan, Hai Ina, dalam kertas ada tulisan Hai Ina. Nah begitu kita percakapan, halo Ina, halo Ibu Ina, salam kenal Bu, nama saya Antonius Arif, kayak gitu Bu. Nah itu bisa di konsepnya diketemukan pakai gitu. Jadi kalau kartun ini coach kan bisa juga dong ya ngomong misalnya. Bisa. Gitu, tapi bisa. dia AI gitu kan? Bisa aja, pakai AI bisa. Jadi ini kan konsep-konsep ya. Jadi mau konsepnya dia pakai personalize, mau pakai kartun bisa. Dan yang memang yang menurut saya yang belum, kalau kita secara pribadi saya belum pernah mencoba iklan kartun sih Bu. Iklan kartun menurut saya, apalagi belakangan kalau Ibu nggak tahu, Ibu sempat perhatiin nggak? Sekarang lagi tren Ghibli, kartun Ghibli. Oh iya. Nah jadi sampai akhirnya ChatGPT itu yang tadinya bisa bikin kartun Ghibli sekarang udah dihapus Bu. Udah nggak bisa lagi karena kena copyright. Jadi merasa kayaknya si artis yang ngebuat Ghibli itu ngerasa sedih gitu loh. Maksudnya kita difoto, kita kirim di ChatGPT, tolong ubah menjadi Ghibli, itu bisa. Jadi makanya kenapa kartun ini this is good idea sih Bu, yang belum pernah secara pribadi saya pun belum pernah nyoba sih Bu. Kalau yang konsep video saya udah pernah nyoba, amplop udah pernah nyoba, cara telepon ke sana ke customer juga udah pernah nyoba. Terus kemudian bisa juga kita ngirim dokumen kepada seseorang. Di dalam dokumen itu kita tempel kertas post-it warna kuning dengan singkatan nama kita. Saya juga udah pernah nyoba. Misalnya contoh, call me soon. Jadi amplop, di dalamnya begitu dibuka dokumen ditempel kertas post-it, tulisannya call me soon. AA. Gitu ya. Nah, nanti lucunya, tingkat keberhasilan yang mereka akan bikin janji temu lebih tinggi Bu. Nah, ini udah pernah saya coba. Makanya kalau kartun secara pribadi saya belum pernah. Kartun secara pribadi saya belum pernah buat. Ya, oke. Selain itu apa lagi nih Coach? Nah, ada juga metode yang pakai konsepnya adalah konsep hadiah. Yaitu adalah, tapi biasanya konsep hadiah itu dipakai pada saat untuk follow up session. Follow up session. Jadi misalkan kita udah kirim dokumen, kemudian dia kirim lagi. Nah, pakai konsep itu, maka membuat orang tertarik untuk ngontek. Saya pernah ya Bu, waktu itu, tapi ini bukan konteksnya undangan ya. Konteksnya bukan kita meeting ya. Tapi orangnya membuat dalam satu kotak, itu ada saset kopi, kemudian dibuat kertas-kertas yang cakep dan sebagainya, dan kemudian ada kertas undangan. Gitu ya. Jadi ada kertas undangan, ada saset kopi, jadi kayak ibaratnya
dia ngajak kita ketemu, jadi maksudnya, halo selamat pagi, nama saya Antonius Arif di dalam kartu postcardnya, terus saya ingin ketemu sama Bapak untuk mengobrol apa-apa gitu ya, tapi sambil menikmati, saya kirimkan kopi yang mungkin Bapak suka untuk minum kopi, kalau kita tahu dia suka. Kalau dia nggak suka kopi, mungkin kita kirim teh atau apa. Tetapi yang konsepnya adalah yang langsung seduh gitu loh, jadi biar ada experience-nya. Atau mungkin jadi segala sesuatu bisa dibuat konsep-konsep kayak gitu. Jadi kayak misalkan pakai aromaterapi juga bisa kan Bu. Misalnya contoh kalau kita lagi mau janji meeting gitu ya. Misalkan dia itu wanita, bisa saja bikin konsep ini Bu. Pakai lilin tapi pakai aromaterapi, dikirim kepada orang gitu ya. Kan wangi tuh. Wangi yang menyenangkan. Kemudian setelah itu aromaterapinya kan ada bentuknya kayak wax gitu. Nah, waxnya itu bisa buat skin Bu, skincare. Itu juga pernah saya nemu. Bahkan the body shop ya, itu juga jual kayak gitu Bu. Jadi, tapi yang penting adalah hal apa yang menarik yang kita bisa kirimkan yang membuat orang tertarik untuk mau ngobrol lagi sama kita gitu loh Bu. Jadi bukan cuma sekadar hadiah kita kirim gitu aja nggak menarik gitu ya. Jadi ada segala sesuatu yang harus memancing, ada peraba dan perasa. Jadi peraba itu bisa disentuh, perasa berarti pengecapan, dan bisa apa namanya? Kalau hidung itu apa namanya? Masa bukan bau-bauan ya? Apa namanya Bu? Bisa berasa bisa hirupannya ya, bisa bau-bau tertentu. Itu juga menarik. Jadi konsep-konsep itu bisa kita mainkan. Jadi kayak konsepnya asal bikinnya bener-bener bagus, cakep, tapi biasanya yang kayak gitu mah orangnya mesti kreatif banget sih. Kreatif. Atau bikin konsep undangannya pakai konsep yang bentuk kayak gambar kayak zaman kami Hallmark dulu kartu gitu ya, yang bisa berdiri, itu juga menarik Bu. Di konsep. Tapi dia memberikan apa misalnya? Memberikan apa? Kopi kah atau apakah? Kalau dia sukanya kayak boba-boba, mungkin saset boba lah, satu saset yang dia bisa minum, nggak tahu. Pokoknya bikin segala sesuatu yang mengimpresi mereka, sehingga mereka ngerasa, ya gue nggak ada salahnya ketemu, oke deh. Jadi, kalau ibu tanya, kenapa mereka mau? Kemungkinan besar, ini adalah hukum influence, Bu. Yang namanya reciprocity. Yang dimana orang kalau dikasih, dia akan membalas. Gitu ya. Nah, dia akan membalas hal yang baik. Jadi, dengan memberi hadiah, itu juga bisa. Konsep gitu, Bu. Oke. Itu hadiah ya. Tapi hadiahnya kecil-kecil ya Coach ya? Oh iya, kalau gede-gede belum tentu ketemu, udah bangkrut ya Bu. Masa kunci mobil kan nggak mungkin Bu. Kuncinya aja. Oke, jadi tadi sebenarnya kalau untuk bikin janji meeting itu sebenarnya ada banyak hal juga ya Coach ya? Iya, ada seni lah. Kayak seni. Ada seninya ya. Tergantung berarti kreativitas kita juga berarti. Betul. Seorang sahabat sales nih saya yakin banget ya semuanya pada kreatif pasti. Iya. Banyak cara menuju Banyak cara ya, karena kalau kita nggak pakai ide kreatif ketemu orang pasti akan mengalami kesulitan sih. Udah pasti. Makanya buku ini menurut Jadi saya cukup sekarang bagus. bukan lagi hanya lewat telepon, jadi meeting gitu ya. Betul. Kalaupun misalnya dibilang kirim aja proposal gitu, itu kita bisa pakai cara ini tadi ya Coach. Ya pakai cara itu, mungkin bikin apa, dibikin sesuatu yang berbeda. Ya, karena kalau kita kirim proposal juga kirim pakai email juga orang nggak akan menarik. Iya biasanya kan gitu ya. Kirim aja ini email. Begitu kirim email juga orang belum tentu buka kan. Makanya kenapa mungkin pakai video, perlu dikirimin pakai video dulu, pakai tadi video Loom misalkan, bikin konsepnya supaya orang tertarik. Nah, sahabat sales, ternyata banyak cara menuju Roma ya. Artinya banyak cara buat sahabat sales bikin janji temu dengan customer atau target customer ya. Atau target customer. Oke, sahabat sales, demikian dulu bincang-bincang kita kali ini. Nanti kita akan bahas lagi buku-buku mengenai selling menarik lainnya di YouTube channel kita ini. Langsung aja kalau ada pertanyaan dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Melani. Saya Antoni, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.